disciples transforming lives. Tempat tersulit itu adalah ketika kita berada dalam ruang tunggu. Ketika menunggu ada banyak cobaannya. Kita dicobai untuk menyerah. Kita menjadi takut, khawatir, panik, itu ujiannya. Jangan menyerah, tetaplah menabur, tetaplah berdoa. Mungkin ada beberapa di antara Anda sudah berjuang untuk bisnis Anda sudah lakukan banyak hal. Tapi Anda merasa kok sepertinya tidak ada hasilnya. Sepertinya kok nggak dibawa kemana-mana. Jangan menyerah, tetap setia, tetaplah rajin. Karena pada waktunya Anda akan menuai. Asal Anda tidak menyerah. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah. Saya memberikan judul Ruang Tunggu. Ini adalah bagian dari timing series yang nomor 1, saudara, seri pertama. Minggu depan, saudara, istri saya akan melanjutkan timing series, ya, seri yang kedua, saudara. Dan istri saya akan berbicara mengenai timing dari sudut pandang yang berbeda. Saudara, bicara soal timing. Timing itu menempati sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam kehidupan kita banyak stres yang kita alami itu akibat karena poor timing atau timing yang buruk. Saudara, banyak stres yang kita alami, tekanan yang kita alami itu bisa karena dua hal. Bisa jadi yang pertama, segala sesuatu berjalan terlalu cepat sehingga kita tidak siap dan akibatnya kita tertekan. Atau segala sesuatu berjalan terlalu lambat. Akibatnya kita merasa bahwa segala sesuatunya bisa jadi terlambat, lalu kita menjadi khawatir dan panik. Dan kita tertekan akhirnya. Saudara, nah salah satu kunci sukses dalam kehidupan ini adalah good timing. Kalau kita mengerti timing yang tepat, saudara, maka banyak hal dalam kehidupan kita ini akan mengalami yang namanya keberhasilan. Kita bisa tanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau seorang nelayan ingin mencari ikan, dia harus tahu timing yang tepat. Seorang fotografer, saudara, ketika dia tahu timing yang tepat mengambil sebuah objek, maka gambar tersebut akan menjadi mahal. Seorang pemimpin yang bagus dengan seorang pemimpin yang jelek, perbedaannya adalah seorang pemimpin yang bagus itu bukan hanya tahu mau melakukan apa, tapi seorang pemimpin yang bagus itu tahu kapan melakukannya, saudara. Jadi timing ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Seorang juru masak, seorang koki, dia harus tahu kapan memasukkan bumbu tertentu, saudara, di dalam masakannya. Ketika timingnya berubah, maka rasa masakan juga akan berubah, saudara. Itulah sebabnya timing menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita coba lihat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3, kita baca di ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, dari ayat ini kita bisa menemukan ada beberapa kebenaran. Tapi coba kita lihat dari versi bahasa Indonesia yang sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Sampai di sini, saudara. Jadi ternyata firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu menentukan waktu yang tepat. Jadi ada waktu yang ditentukan atau waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dari sini kita bisa tahu, saudara, bahwa ternyata Tuhan itu punya schedule, Tuhan itu punya jadwal, Tuhan itu punya timetable untuk segala sesuatu. Termasuk dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya jadwalnya, atau yang sering kita katakan Tuhan itu punya waktunya dalam kehidupan kita. Ini yang kita sebut waktu Tuhan. Lalu dikatakan seperti ini, saudara, ayat selanjutnya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ayat ini dikatakan, saudara, Tuhan itu punya jadwal, Tuhan itu punya waktu, Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu.
Lalu dikatakan ia memberi kita kekekalan dalam hati. Saudara, itu diterjemahkan ia memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Apa maksudnya saudara? Saudara sadar atau tidak saudara, Tuhan itu memberikan kita kerinduan atau keinginan untuk mengetahui hari depan. Itulah sebabnya saudara, kita itu ingin tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa depan. Salah satu manifestasinya adalah saudara, kita itu ingin kita itu memiliki cita-cita, kita itu memiliki mimpi, kita itu memiliki visi, sebuah gambaran di masa depan tentang kehidupan kita. By the way, Tuhan sendiri seringkali berbicara dalam kehidupan kita, itu memberikan mimpi, memberikan visi, atau sebuah gambaran apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita di masa depan, saudara. Itulah sebabnya saudara, kita ini hari ini, kalau Anda jadi orang Kristen, seringkali Tuhan itu memberikan mimpi atau impiannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu memberikan mimpi, Tuhan memberikan visi, apa saja yang Tuhan kehendaki atau Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. By the way saudara, jadi orang Kristen, saudara, kita ini diajar untuk kita bisa menangkap impian Tuhan. Di awal tahun saya berkhotbah tentang bagaimana kita ini bisa menangkap impian Tuhan. Dan bagaimana saudara, mimpi itu juga bisa mengubahkan kehidupan kita. Kita nggak boleh hidup mengalir. Kita jadi orang Kristen, kita harus bersekutu dengan Tuhan, mencari tahu, saudara, dan kita ini harus bisa mencetuskan mimpi. Kita ini harus bisa merencanakan. Kita harus bisa menangkap apa impian Tuhan dalam kehidupan kita, sebuah gambaran di masa depan. Ini arti dari Tuhan memberikan kita keinginan untuk memberikan hari, untuk mengetahui hari depan. Tapi ayat ini nggak berhenti di sini, dikatakan tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu memberikan kita impian, Tuhan itu memberikan kita cita-cita, Tuhan itu memberikan kita gambaran di masa depan, itu yang namanya visi. Saudara, itu yang namanya goal dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak memberitahu apa-apa saja yang akan terjadi dari awal sampai akhir, saudara, itu di awal. Tuhan tidak memberitahu dengan detail segala sesuatu yang akan terjadi pada awalnya, saudara. Tuhan memberikan kita visi, Tuhan memberikan kita mimpi, tapi Tuhan itu nggak memberikan kita detail apa saja yang akan terjadi di awal. Dan Tuhan itu nggak memberikan kita jadwal atau kapan itu terjadi, kapan mimpi itu terjadi, saudara. Tuhan nggak memberikan kita detailnya di awal. Tuhan memberikan kita visi, Tuhan memberikan kita mimpi, gambaran di masa depan tentang rencana Allah dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak memberitahu detailnya apa yang akan terjadi ya dalam kehidupan kita, semua yang terjadi di awal, saudara. Ada beberapa alasan, saudara. Kenapa kok Tuhan itu nggak memberitahu di awal apa yang akan terjadi, saudara? Yang pertama, karena kita nggak sanggup. Kita bakal ketakutan. Kita nggak sanggup handle kalau kita ini dikasih tahu segala sesuatu dari awal. Yang kedua, kita bisa menyalahgunakan pengetahuan itu, ya. Kita bisa menyalahgunakan pengetahuan yang kita terima kalau Tuhan itu beritahu apa saja yang akan terjadi di awal. Contoh yang paling tepat atau contoh yang paling pas adalah kisah tentang Yusuf. Tuhan memberikan impian kepada Yusuf. Satu kali Yusuf ini akan menjadi seorang penguasa. Tapi Tuhan itu tidak kasih tahu detail kapan itu terjadi. Tuhan juga nggak kasih tahu detail di awal apa saja yang akan terjadi. Ya Tuhan itu nggak ngomong begini ya kepada Yusuf. Yusuf 14 tahun lagi kamu akan jadi penguasa. Lalu sebelum mencapai kamu jadi penguasa itu, kamu akan dijual oleh kakak-kakakmu. Kamu akan jadi budak. Kamu akan bekerja kepada seorang penguasa di Mesir. Lalu kamu akan difitnah. Lalu kamu akan dipenjara. Selama sekian lama. Di penjara itu kamu akan dilupakan. Baru setelah itu, setelah engkau melewati 14 tahun, baru aku akan angkat engkau jadi penguasa.
Kalau Yusuf dikasih tahu segala sesuatunya dengan detail di awal, kapan dia jadi penguasa, lalu apa-apa saja yang akan terjadi, bisa jadi Yusuf akan ketakutan. Dia nggak sanggup handle semuanya. Yang kedua, dia akan menyalahgunakan pengetahuan itu. Justru Yusuf akan melarikan diri dari rencana Allah. Dia akan berusaha menghindari dari apa yang dia tahu. Saudara, karena nalurinya kita ini nggak mau. Ya Yusuf nggak bakal mau untuk dipenjara, jadi budak, dan lain sebagainya. Alasan ketiga kenapa Tuhan itu nggak kasih tahu segala sesuatunya di awal. Alasan ketiga adalah karena Tuhan ingin kita menghidupi hari-hari kita hari demi hari dengan bergantung dan mempercayai Tuhan. Tuhan mau kita hidup dari hari ke hari mempercayai Dia dan bergantung kepadanya. Bergantung kepada pimpinannya setiap hari. Saudara, itu yang Tuhan mau. Saudara, by the way, ya kenapa kok Tuhan itu enggak, dikatakan Alkitab, kita itu enggak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir, karena memang kita ini manusia dan bukan Tuhan. Kalau kita ini tahu semua apa yang Tuhan akan lakukan dan kapan Tuhan akan melakukannya, saudara, kita bukan lagi manusia, kita ini Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kita ini nggak sanggup mengerti apa saja yang terjadi. Saya mau kasih contoh, saudara. Nubuatan tentang Yesus, nubuatan tentang kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias di dunia ini sebagai juru selamat, itu sudah ribuan tahun diumumkan melalui nabi-nabinya kepada dunia ini. Nabi-nabi dari segala zaman ya Tuhan pakai untuk menyuarakan, mengumumkan bahwa satu kali akan datang seorang juru selamat. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu baru mengutus Yesus sebagai Mesias juru selamat itu 2000 tahun yang lalu? Kenapa enggak 1000 tahun lebih awal? Kenapa enggak 500 tahun lebih awal? Jawabannya adalah kita tidak tahu. Saudara, kita enggak sanggup menyelami pikiran Tuhan. Kenapa kok baru 2000 tahun yang lalu diutus? Kenapa kok enggak 3000 tahun yang lalu saja Yesus datang? Jawabannya kita tidak tahu. Satu contoh lagi. Saudara, ketika bangsa Israel itu diperbudak oleh Mesir, ya, orang-orang Israel itu menjerit berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Gak kurang-kurang mereka berseru, gak kurang-kurang mereka itu dianiaya, mereka menderita karena perbudakan. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu baru jawab doa mereka itu setelah 400 tahun? Kurang lebih 400 tahun. Kenapa Tuhan itu enggak jawab doa mereka 10 tahun setelah mereka berdoa? 20 tahun, tapi kenapa harus menunggu 400 tahun, saudara? Jawabannya adalah kita tidak tahu. Yang pasti adalah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yang pasti adalah Tuhan sudah menentukan waktu yang tepat. Tuhan itu punya waktunya sendiri, Tuhan punya jadwalnya sendiri. Saudara, kita tidak sanggup menyelami. Tuhan memang memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tapi kita ini nggak dikasih tahu dengan detail apa saja yang akan terjadi dan kapan itu terjadi. Supaya kita ini setiap hari menghidupi hari-hari kita, day by day, bergantung dan mempercayai Tuhan. Ada amin, saudara? Kisah Rasul 1 ayat 7. Dikatakan begini, saudara, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus ngomong begini, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Versi Alkitab yang terbuka dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, bukanlah bagianmu untuk mengetahui tentang waktu dan masa yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kuasanya. Bukan bagianmu. Tuhan itu punya jadwal dalam kehidupan kita.
Bukan bagian kita mengetahui kapan waktu Tuhan tiba. Bagian kita adalah tetap mempercayai Tuhan dan bergantung kepadanya setiap hari. Saudara. Nah, sekarang saya ingin Anda tahu tentang 3 hal berikut tentang waktu Tuhan. Ada 3 hal yang perlu Anda tahu tentang waktu Tuhan. Yang pertama, ketika waktu Tuhan tiba, waktu Tuhan itu sempurna. Saya ulangi, ketika waktu Tuhan itu tiba, waktu Tuhan itu sempurna. Apa maksudnya? Ternyata Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu sempurna. Dia nggak pernah terlalu cepat, dia juga nggak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu on time, terbaik, sempurna. Dia nggak datang terlalu cepat, dia juga tidak datang terlambat. Waktu Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Coba kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, saudara. Dikatakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Coba kita lihat 2 padanan versi Alkitab yang lain. Versi terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akan hal ini. Hitungan waktu bagi Tuhan dan bagi manusia tidak sama. Bagi Tuhan 1000 tahun sama seperti 1 hari bagi manusia. Dan sebaliknya bagi Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Ternyata Tuhan punya hitungan waktu dengan kita itu berbeda, nggak sama. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, tetapi saudara-saudaraku, 1 hal ini janganlah kalian lupakan, bahwa dalam pemandangan Tuhan, 1 hari tidak ada bedanya dengan 1000 tahun. Kedua-duanya sama saja baginya. Apa maksud dari ayat ini? Saudara, ayat ini berbicara mengenai the timelessness of God. Ayat ini tidak berbicara tentang pengandaian tentang waktu, tapi ayat ini berbicara tentang the timelessness of God. Saya mau kasih contoh apa itu pengandaian tentang waktu. Ayat ini nggak berbicara tentang pengandaian akan waktu, saudara. Contoh, saudara, saya itu seminggu 2 kali saya itu olahraga, ya. Ada squat jump, lalu ada push up, ada jumping jack, ya, ada mountain climber, gitu ya. Salah satunya adalah di terakhir gerakan yang saya ikuti adalah plank, saudara. Ya, plank itu nggak gampang, saudara. Dan waktu saya untuk ngeplank itu rata-rata 1 menit 15 detik. Coba saya tanya, 1 menit 15 detik itu lama atau sebentar? Sebentar, saudara, 1 menit 15 detik. Tapi ketika saya melakukannya ngeplank, 1 menit 15 detik itu like forever for me. Ya, seringkali ketika saya ngeplank, lalu kalau di situ ada istri saya itu kerap kali tanya, Len, tolong, ini sudah tinggal berapa detik? Karena setiap detiknya itu rasanya lama, saudara. Contoh, kalau Anda lagi lapar, saudara, lalu Anda ngantri di sebuah restoran, padahal waktu antrian itu cuma 3 menit. Tapi karena Anda lapar, 3 menit itu sepertinya lama sekali. Nah, ini yang namanya pengandaian tentang waktu. Ayat ini tidak berbicara tentang pengandaian akan waktu. 1 hari itu seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti 1 hari, tidak. Tapi ini bicara tentang the timelessness of God. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Tuhan itu pencipta. Bedanya dengan kita ini dibatasi oleh ruang dan kita dibatasi oleh waktu. Nah, karena Tuhan itu nggak dibatasi oleh waktu dan kita ini dibatasi oleh waktu, maka Tuhan itu punya sudut pandang tentang waktu dan hitungan tentang waktu itu berbeda dengan sudut pandang kita tentang waktu atau hitungan kita tentang waktu. Saya mau kasih contoh, saudara.
kita ini hidup di bumi. Gara-gara kita ini hidup di bumi, kita ini punya konsep tentang waktu itu seperti ini. Bumi itu berputar 24 jam sehari. Dari sini kita bisa memperoleh bahwa satu hari itu 24 jam. Dari mana itu? Karena perputaran bumi. Lalu kita ini bisa memperoleh, saudara, satu tahun itu terdiri dari 365 hari. Itu dari mana? Itu dari bumi itu berotasi terhadap matahari. Dari situlah konsep kita tentang waktu atau hitungan waktu kita di bumi. Satu tahun itu 365 hari, satu hari adalah 24 jam. Sehingga hitungan umur kita itu ditentukan dari apa? Ya dari perputaran bumi itu. Berbeda kalau kita ini tinggal di planet Pluto, planet Saturnus. Kalau kita tinggal di situ, maka konsep kita tentang waktu berbeda. Nah, dari sini Anda harus tahu bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia itu pencipta, dia itu tidak dibatasi oleh sistem waktu yang kita hidupi. Dia itu di luar atau tidak dibatasi oleh waktu. Saya mau kasih penjelasan di sini, saudara. Tuhan itu dikatakan begini. Coba kita lihat bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam pemandangan Tuhan, satu hari tidak ada bedanya dengan 1000 tahun. Kedua-duanya sama saja baginya. Apa maksudnya? Dia itu Alfa dan Omega. Tuhan itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, satu hari itu nggak ada bedanya dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu nggak ada bedanya dengan satu hari. Maksudnya apa? Dia itu berkuasa hidup di luar batasan waktu, sehingga Tuhan itu bisa ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan di waktu yang bersamaan. God is timeless. Tuhan itu bisa ada di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan at the same time. Itulah sebabnya 1000 tahun dengan satu hari nggak ada bedanya bagi Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya sudut pandang tentang waktu berbeda dengan kita. Nah, ini memberikan kita pengharapan apa, saudara? Ini pengharapannya. Beberapa di antara Anda menantikan sesuatu. Anda punya visi, Anda punya goal, Anda punya cita-cita, Anda punya janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Tapi ketika Anda tunggu, hal itu nggak datang secepat yang Anda kira. Lalu Anda merasa bahwa segala sesuatunya terlambat, berjalan terlalu lambat. Lalu Anda merasa bahwa Anda sudah gagal, Anda menjadi kecewa. Karena hal-hal itu tidak datang secepat yang Anda kira. Lalu Anda menguburkan mimpi Anda. Anda menyerah dengan mimpi Anda. Kabar baiknya adalah God is timeless. Tuhan itu, di mata Tuhan itu satu hari 1000 tahun gak ada bedanya. Saudara, yang perlu Anda tahu adalah percayai bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat dan Tuhan itu selalu tepat waktu. Saudara, coba kita lihat Habakuk 2 ayat 3 dikatakan begini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Dikatakan masih menanti. Bagian kita adalah menanti saatnya atau menantikan waktu Tuhan. Ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Itu pasti maksudnya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Waktu Tuhan itu sempurna, Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan gak pernah terlalu cepat. Tapi di sisi kita, seringkali kita itu merasa hal itu berlambat-lambat. Kita merasa hal itu kok gak secepat dalam hitungan waktu kita, saudara. Nah, kabar baiknya, God is timeless. Dia Alfa dan Omega. Tuhan punya jadwalnya sendiri, bagian kita adalah percaya dan nantikan itu. Katakan amin. Jangan buru-buru menguburkan mimpi Anda. Jangan buru-buru melepaskan impian Anda, goal Anda, dan menyerah. Karena Tuhan punya hitungan waktu sendiri dan waktu Tuhan itu sempurna. Katakan amin. Yang kedua, saudara, hal kedua yang perlu Anda tahu adalah, saudara, ketika waktu Tuhan tiba, saudara, itu tidak selalu nyaman bagi kita atau mudah bagi kita. Ketika waktu Tuhan tiba,
Tuhan itu pasti akan kerjakan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Itu pasti, saudara. Tapi sekalipun itu lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan, belum tentu itu nyaman dan belum tentu itu mudah bagi kita. Saya mau kasih contoh, saudara. Coba kita buka Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini, saudara. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 6, saudara. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di penduduk dunia, di seluruh penduduk dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Semua supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Perhatikan, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktu Tuhan. Waktunya bagi Maria untuk bersalin. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kelahiran Yesus bagi Maria dan Yusuf itu menurut mereka itu sebetulnya gak pas. Tapi itu waktu Tuhan, saudara. Ketika Maria itu mengandung, sebetulnya itu gak pas bagi Maria. Karena apa? Maria belum menikah. Tapi itu waktu Tuhan bagi Maria untuk mengandung. Saudara, bagaimana dia bisa menjelaskan ke orang tuanya, ke papa mamanya, bahwa aku ini mengandung bukan lahir, bukan dari sebuah pernikahan, tapi karena Roh Kudus. Sulit untuk menjelaskan itu. Itulah sebabnya malaikat mendatangi Maria, mendatangi Yusuf lewat mimpi untuk meyakinkan bahwa memang ini benar dari Tuhan. Dan ketika dia itu waktu berjalan lalu dia mengandung makin besar, ketika hamil tua tiba-tiba Kaisar Agustus menyerukan bahwa semua orang harus disensus dan disensusnya itu harus kembali ke kota kelahiran atau ke kota masing-masing. Bayangkan saudara, di Indonesia tiba-tiba pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah semua orang harus disensus ulang ya di kota kelahiran masing-masing. Bayangkan di waktu bersamaan seluruh penduduk Indonesia harus pulang ke kampung kelahiran. Itu pasti chaos, pesawat terbang pasti penuh, ya jalan tol pasti macet, ya bis pasti penuh, kereta api penuh. Karena at the same time semua orang pulang ke kota kelahiran masing-masing. Contohnya saya tinggal di Jakarta, tapi saya kelahiran Surabaya, saya harus balik ke Surabaya. Sementara istri saya, saudara itu kelahiran Jakarta. Saudara, anak-anak saya kelahiran Jakarta semua. Ya bayangkan orang yang tinggal di Medan, kelahirannya di Papua. Jadi mereka harus flight terbang ke Papua. Ada yang di Papua kelahiran di Kalimantan. Yang di Kalimantan kelahiran di Pulau Jawa. Yang di Pulau Jawa ada yang kelahiran di Pulau Sulawesi. Jadi itu bayangkan, jadi chaos saudara. Nah itulah yang terjadi di zaman itu sehingga Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan menuju ke Bethlehem. Bayangkan lagi hamil tua naik keledai. Itu gak nyaman saudara. Perjalanan cukup jauh. Bayangkan Anda punya istri, bagi seorang suami punya istri ketika hamil tua, itu Anda kalau nyetir mobil aja harus hati-hati. Tidak boleh ada polisi tidur langsung diterjang. Ada lobang langsung diterjang. Harus hati-hati karena ada ibu hamil. Bayangkan ini hamil naik keledai. Ya keledai itu gak mulus saudara. Ya pasti akan pasti akan berguncang. Tiba-tiba ketika tengah malam mereka gak punya penginapan. Lah kok pas ketika mereka itu gak ada penginapan, tiba waktunya kontraksi harus melahirkan. Saudara, waktunya bagi Yusuf dan Maria ini gak pas. Tapi dalam hitungan Tuhan, inilah waktu Tuhan. Gara-gara itu Maria harus melahirkan di kandang binatang. Saudara, tapi itulah waktu Tuhan untuk mengenapi bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Dengan kata lain, ketika waktu Tuhan itu tiba, waktunya itu sempurna tetapi itu gak selalu mudah dan nyaman bagi kita. Tapi yang pasti adalah itu pasti terbaik, lebih baik dan lebih mulia dari apa yang kita bisa pikirkan. Lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Ada amin saudara? Yang ketiga tentang waktu Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba,
Saudara, Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu dengan instan. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang memang Tuhan rencanakan pada waktunya itu dengan instan. Coba kita lihat Yesaya 60 ayat 22. Dikatakan begini, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera apa yang memang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan rencanakan, ya, dengan segera. Bisa jadi itu adalah pemulihan yang Tuhan janjikan, yang Anda doakan. Bisa jadi itu adalah jawaban doa, bisa jadi itu adalah terobosan yang Anda harapkan. Bisa jadi itu adalah impian yang Anda visikan. Ketika waktunya tiba, Tuhan itu bisa kerjakan itu semua dengan segera. Saudara, jadi di sisi Tuhan, kalau waktunya sudah tepat, kalau waktunya tiba, Tuhan itu akan melakukannya dengan cepat dan segera dalam kehidupan kita. Nah, bagian kita adalah menantikan. Katakan amin. Nah, masalahnya saudara, ada orang tanya begini, kalau Tuhan itu melakukan dengan segera, dengan cepat, kenapa kok aku ini harus menunggu? Saudara, kenapa aku harus menanti? Kenapa? Jawabannya adalah, saudara, karena hitungan waktu Tuhan dalam kehidupan kita memang beda. Kenapa Tuhan izinkan ada delay dalam kehidupan kita? Saudara, tempat tersulit itu adalah ketika kita berada dalam ruang tunggu. Itulah sebabnya judul khotbah saya hari ini, saya memberikan judul Ruang Tunggu. Timing series yang pertama, saya memberikan judul Ruang Tunggu, karena memang kenyataannya tempat tersulit dalam kehidupan kita adalah ketika kita berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Apa itu yang namanya ruang tunggu? Ketika Anda mengharapkan sesuatu terjadi tapi belum terjadi. Saudara, sehingga Anda harus menunggu. Nah, ketika menunggu itu adalah waktu yang tersulit dalam kehidupan kita. Karena ada banyak cobaannya. Ketika kita menunggu, kita dicobai untuk menyerah. Ketika kita menunggu, muncul emosi-emosi negatif, kita menjadi takut, khawatir, panik. Kita nggak sabaran, saudara, dan ujungnya kita ini menjadi apa, saudara? Kita ini menjadi marah, kecewa. Itu ujiannya, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ada delay dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan kita ini sepertinya menunggu? Ada delay, ada penundaan dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, Tuhan mengizinkan delay dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita, apakah kita mempercayai Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan ingin mengembangkan dan menumbuhkan karakter kita. Itulah sebabnya Tuhan izinkan ada delay dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, aku ini menunggumu, kenapa engkau begitu lama? Ternyata Tuhan itu memasukkan kita dalam ruang tunggu karena Tuhan itu ingin mengerjakan sesuatu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat ingin menjawab doa Anda. Tuhan sangat ingin membawa apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan Anda. Tuhan sangat ingin membawa Anda langsung, saudara. Tuhan sangat ingin mengerjakan apa yang memang Tuhan janjikan, membawa Anda ke tanah perjanjian Anda. Tapi kenapa Tuhan itu sepertinya mengizinkan penundaan? Karena Tuhan ingin mengerjakan karakter kita. Mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Karena Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita lebih dari apa yang kita bisa capai dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita bisa capai dalam kehidupan kita di dunia ini kita nggak bisa bawa ke sorga. Tapi karakter bisa kita bawa ke sorga. Tuhan itu ingin mempersiapkan kita terlebih dahulu. Tuhan ingin membuat kita ini kuat. Dan Tuhan memastikan kita ini saleh, rohani, dan karakter kita ini dibangun terlebih dahulu. Jadi
Bisa jadi kalau ada penundaan dalam kehidupan Anda karena Tuhan itu melihat kita ini belum siap. Kita berkata, Tuhan aku menunggumu. Dari sisi Tuhan, bukan aku yang menunggumu. Bukan kamu yang menungguku, tapi aku yang menunggumu, nak. Kita ini merasa kita ini menunggu Tuhan, tapi kebenarannya Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan ingin kita bertumbuh, Tuhan ingin kita siap. Karena apa? Karena berkat dan apa yang Tuhan itu mau kerjakan dalam kehidupan kita itu lebih besar dari apa yang kita bisa handle saat ini. Tuhan perlu mempersiapkan kita terlebih dahulu, saudara. Makanya ketika Anda berkata, Tuhan aku menunggumu, Tuhan malah balik berkata, akulah yang menunggumu, nak. Ayo cepat tumbuh, ayo cepat dewasa. Karena apa yang aku sediakan bagimu, janji yang Tuhan itu sediakan bagi diri Anda, itu sekarang ini masih terlalu besar untuk Anda bisa handle. Tuhan ingin terlebih dahulu mempersiapkan Anda. Saya mau kasih contoh. Ya, contoh yang paling tepat itu adalah kisah bangsa Israel. Tuhan itu ingin membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan ingin bawa mereka ke sana. Tapi ternyata Tuhan gak langsung bawa mereka ke sana. Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk mempersiapkan mereka. Mempersiapkan mental, iman, dan karakter mereka. Karena apa yang ada di tanah perjanjian itu belum bisa mereka tanggung kalau mereka itu belum siap. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, saudara, mereka gagal mempercayai Tuhan. Tuhan ingin mereka itu mempercayai Dia. Makanya Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun. Tapi yang terjadi mereka menggerutu, mereka gak mempercayai Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin mengerjakan karakter dalam kehidupan mereka. Coba lihat apa yang terjadi ketika Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tuhan undang mereka naik ke atas gunung Sinai untuk berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Ternyata mereka menolak, mereka ketakutan dan menolak. Mereka berkata, Musa kamu aja yang naik, nanti apa yang Tuhan ngomong nanti kasih tahu kami. Ternyata Musa ditunggu-tunggu 1 minggu gak turun-turun, 2 minggu gak turun-turun, 3 minggu gak turun-turun. Saudara, mereka berkata ini Musa pasti mati. Mari kita bikin patung dari emas. Ya, lalu mereka itu membuat anak lembu emas, patung anak lembu emas. Lalu mereka menyebut ini adalah Tuhan yang akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Saudara, lalu Tuhan melihat, oh mereka ini gak siap. Mereka gak mempercayai aku dan karakter mereka belum siap. Mereka gak sabar. Akibatnya apa, saudara? Karena mereka tidak mempercayai Tuhan dan karakter mereka belum siap. Tuhan memperpanjang delay-nya. Ada delay 40 tahun, saudara. So, Bapak Ibu, kalau hari ini Anda mengalami delay, coba cek. Bisa jadi karena Anda belum siap. Jadi, saudara, yang perlu Anda tahu, delay itu bukan berarti denial. Orang Kristen dewasa tahu perbedaannya. Tapi anak kecil nggak tahu perbedaan antara delay dengan denial. Ketika saya berkata kepada anak saya yang paling kecil, ketika anak saya itu minta sesuatu lalu saya ngomong, belum, nanti. Anak saya nangis. Karena apa? Anak saya nggak bisa bedakan, anak kecil nggak bisa bedakan antara belum dengan tidak. Antara not yet dengan no. Antara delay dengan denial. Di pikiran anak saya, oh ini papa nggak boleh. Oh ini papa nggak kasih. Akhirnya menangis. Nah, orang Kristen yang kekanak-kanakan nggak bisa membedakan antara delay dengan denial. Kebenarannya adalah delay itu bukan berarti denial. Not yet itu bukan berarti no. Yang perlu Anda tahu, yang perlu Anda pegang itu adalah Anda perlu sabar menantikan. Katakan amin. Karena Tuhan ingin menguji iman Anda, apakah Anda tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua karena Tuhan ingin mengerjakan karakter Anda. Saudara. Nah jadi seringkali
delay itu kita anggap denial. Itulah sebabnya kita ini menjadi kecewa. Saudara, saya akan bagikan 4 hal yang perlu Anda lakukan dengan cepat. Saudara, ada 4 hal yang perlu Anda lakukan ketika Anda berada di dalam ruang tunggu. Yang pertama, jangan takut. Apa maksudnya jangan takut? Coba kita lihat Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36 dikatakan begini, saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini adalah perkataan Yesus kepada kepala rumah ibadat. Satu kali kepala rumah ibadat ini mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tapi singkat cerita, terlambat sudah karena ternyata anaknya sudah mati, sudah meninggal. Ya banyak orang di situ ketika Yesus datang, mereka meratap. Ya mungkin ada yang mencibir, untuk apa menyusahkan guru, untuk apa Yesus datang sudah terlambat, it's too late. Di mata kepala rumah ibadat itu terlambat, tapi dalam hitungan waktu Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jadi apa artinya jangan takut? Artinya Anda teruslah mempercayai Tuhan. Karena semakin besar Anda mempercayai Tuhan, semakin sedikit Anda akan merasa takut. Semakin sedikit Anda mempercayai Tuhan, semakin besar Anda akan diliputi ketakutan. Saudara, semakin besar Anda mempercayai Tuhan, semakin sedikit stres yang Anda alami. Sebaliknya semakin sedikit Anda mempercayai Tuhan, semakin besar stres dan tekanan yang Anda alami. Anda akan diliputi ketakutan. Itulah sebabnya percayai Tuhan. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-69, kita baca ayat yang ke-13. Mazmur 69 ayat 13, dikatakan begini, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan. Ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jadi pemazmur berkata, tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, maksudnya adalah pada waktumu, jawablah aku, jawablah doaku menurut kasih setiamu. Terjemahan TMV dikatakan, tetapi bagiku, aku akan berdoa kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doaku ya Allah menurut waktumu. Ada kata-kata kabulkanlah doaku ya Allah menurut waktumu. Ini adalah ekspresi mempercayai Allah. Anda berdoa minta sesuatu, tapi Anda menyerahkan waktunya ke tangan Tuhan. Anda nggak kasih deadline kepada Tuhan, Anda nggak mendikte Tuhan kapan harus melakukannya. Ya, Anda berdoa tapi menyerahkan waktunya ke tangan Tuhan. Saudara, itu adalah ekspresi mempercayai Tuhan. Satu ayat, Mazmur 31 ayat 14 sampai 15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Versi Alkitab yang terbuka dikatakan, namun aku percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Perhatikan, aku percaya dalam Engkau ya Tuhan. Aku berkata Engkau adalah Allahku, waktuku ada dalam tanganmu. My time is in your hand. Aku serahkan waktuku ke dalam tanganmu. Ini adalah sikap mempercayai Tuhan. Jadi yang pertama ketika Anda berada dalam ruang tunggu, jangan takut tapi percayai Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan khawatir atau jangan panik. Saudara, jangan khawatir atau jangan panik. Apa maksudnya jangan khawatir dan jangan panik? Maksudnya adalah jadilah tenang dan sabarlah menantikan Tuhan. Kalau Anda khawatir dan panik, Anda nggak bisa tenang dan sabar menantikan waktu Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri itu tenanglah, lalu nantikan Dia.
Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu, jangan marah, itu akan membawa kepada kejahatan. Saudara, ketika Anda berada dalam ruang tunggu, banyak pencobaan, akan ada banyak emosi negatif yang muncul. Ketika Anda merasa bahwa segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang Anda perkirakan, Anda mulai apa saudara? Takut. Anda mulai panik. Anda mulai khawatir akan segala sesuatunya. Ketika Anda mulai panik dan Anda mulai khawatir, apa yang terjadi? Saudara, Anda mulai menjadi gusar, resah. Lalu Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda lihat kehidupan orang lain. Saudara, loh kenapa dia dapat promosi? Aku seharusnya dapat promosi. Kenapa orang itu mendapatkan jawaban doa, tapi kenapa doaku belum dijawab? Kenapa dia sudah punya anak, tapi aku belum? Mana Tuhan? Lalu kita menjadi panik, kenapa dia sudah sukses sementara aku ini masih belum apa-apa? Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu gara-gara kita membandingkan diri kita ini menjadi apa saudara? Iri hati dan cemburu. Lalu dari iri hati dan cemburu kita menjadi apa? Marah, kecewa. Makanya coba kita lihat versi firman Allah yang hidup. Mazmur 37 dikatakan begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan bersabarlah menantikan Dia. Jangan iri hati terhadap orang-orang yang hidup makmur. Lihat, jangan iri. Ayat 8, jangan marah, jangan bersungut-sungut, dan merasa khawatir, gusar, panik. Semuanya itu hanya membawa celaka. Saudara, beberapa di antara Anda itu ingin cepat-cepat menikah. Beberapa di antara Anda ingin cepat-cepat sukses. Beberapa di antara Anda ingin cepat-cepat dapat promosi. Beberapa di antara Anda ingin cepat-cepat mendapatkan jawaban dari apa yang Anda doakan. Beberapa di antara Anda ingin cepat-cepat mendapatkan pemulihan atau terobosan yang Anda harapkan. Tapi ketika itu enggak datang secepat yang Anda kira, Anda mulai takut, Anda mulai panik. Anda mulai khawatir, resah. Dan akibatnya apa saudara? Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, lalu Anda menjadi iri dan cemburu. Lalu Anda menjadi panas, menjadi marah. Alkitab katakan, itu akan membawa celaka. Yang Alkitab sarankan adalah jadilah tenang, berdiam diri dan nantikan Dia dengan sabar. Ketika kita cemburu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita ingin kehidupannya orang lain. Padahal setiap orang punya rencana Allah sendiri-sendiri. Rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dengan rencana Tuhan dalam kehidupan orang lain itu berbeda. Tuhan punya waktunya sendiri untuk kehidupan masing-masing orang. Ketika Anda berusaha, saudara menghidupi apa yang orang lain hidupi, Anda cemburu kepada orang lain, saudara Anda punya potensi kehilangan rencana Allah dalam kehidupan Anda sendiri. Anda rugi besar. Karena masing-masing Tuhan punya waktunya sendiri. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Ada amin saudara. Nah ngomong-ngomong tentang khawatir saudara. Ketika Anda khawatir, kekhawatiran itu bersifat unproductive, useless, worthless. Sia-sia Anda khawatir. Kekhawatiran itu tidak mengubah apapun. Kekhawatiran tidak mengubah masa lalu. Kekhawatiran juga tidak menambah sehasta kemajuan di masa depan Anda. Tapi yang ada adalah kekhawatiran itu mencuri dan merampok, merusak masa kini Anda. Karena apa? Anda buang-buang energi, khawatir itu buang energi. Sia-sia seperti Anda mondar-mandir tapi gak kemana-mana. Buang energi. Lebih baik energi yang sama Anda ubah dengan doa. Karena doa itu mengubahkan sesuatu. Sementara khawatir tidak mengubahkan sesuatu. Jadi sabar menantikan Tuhan itu bukan berarti do nothing. Tapi sabarlah di dalam doa. Berdoalah, makanya Filipi berkata, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur.
ubah kekhawatiran menjadi doa. Pakai energi yang sama, bukan untuk khawatir, tapi untuk doa. Karena khawatir itu useless, unproductive, gak menambah sehasta pun dalam kemajuan untuk hidup Anda. Tapi doa mengubah sesuatu. Berdoalah saudara. Ada amin saudara? 1 Petrus 5 ayat ke-6 dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Arti kata berdiam dirilah dan sabarlah menantikan Dia itu adalah, saudara, merendahkan diri di tangan Tuhan. Anda bergantung sepenuhnya, Anda merendahkan diri. Makanya sabar itu ada hubungannya dengan kerendahan hati. Ketika Anda menyerahkan hidup Anda, merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktunya nanti, Anda akan ditinggikan. Pada waktunya promosi akan datang. Jawaban doa akan Tuhan kirim tepat pada waktunya. Terobosan pemulihan yang Anda harapkan akan terjadi. Ada amin, saudara? Yang ketiga, yang pertama jangan takut, artinya percayai Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir, jangan panik, tapi tenang dan sabarlah menantikan Tuhan. Yang ketiga, jangan lupakan janji Allah. Jangan lupakan janji Allah. Saudara, tahukah saudara, Alkitab kita ini punya 6.000 janji Allah. 6.000 sampai 7.000 janji Allah. Yang Tuhan mau adalah Anda pelajari semua janji Allah dalam kehidupan Anda, sehingga Anda itu bisa klaim janji Allah dalam kehidupan Anda. Kalau Anda itu punya produk asuransi, Anda membeli sebuah produk asuransi, Anda harus pelajari setiap pasal dari apa yang dijanjikan oleh pihak asuransi terhadap diri Anda. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan Anda tahu apa yang dijanjikan oleh pihak asuransi sehingga Anda bisa klaim. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Ada 6.000 janji Allah dalam kehidupan kita. Kalau Anda itu membeli produk asuransi tapi Anda nggak tahu apa yang dijanjikan, ketika sesuatu terjadi Anda menjadi takut dan panik karena Anda menyangka bahwa Anda harus tanggung itu semua, padahal ada banyak hal yang akan di-cover oleh pihak asuransi, tapi sayangnya Anda nggak tahu apa saja yang di-cover. Begitu pula dengan kita. Seringkali kita ini menjadi panik dan takut. No wonder kita ini menjadi panik dan takut, khawatir. Kenapa saudara? Karena kita ini tidak mempelajari janji-janji Allah, tidak mempelajari Alkitab. Sehingga kita ini nggak tahu apa yang Tuhan janjikan ketika kita ini mempercayai Dia. Jangan lupakan janji Allah. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti itu mempelajari hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, jadi harus dihafal. Hafalkan janji Allah. Bisa enggak Anda menamai satu janji Allah untuk diri Anda dan Anda hafalkan? Anda tempel itu di Alkitab, Anda tempel di ruang kerja, Anda tempel di buku Anda, saudara, sehingga Anda bisa mengingatnya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi Anda menerapkannya. Bagaimana Anda bisa menerapkannya kalau Anda nggak mempelajari dan menghafalkannya? Lalu dikatakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata ia akan berbahagia oleh perbuatannya, versi NIV dikatakan, they will be blessed in what they do. Terjemahan yang lain dikatakan, you will be blessed by God in all you do. Ada kata-kata in all you do. Engkau akan diberkati di dalam semua yang Anda lakukan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya atau pada waktunya. Yang tidak layu daunnya, lalu dikatakan apa saja
yang diperbuatnya berhasil. Kata apa saja ini, saudara, ternyata artinya dalam bahasa aslinya adalah apa saja. Saudara, kita seringkali meragukan ayat ini. Ayat ini berlaku bagi kita, saudara. Anda tidak boleh meragukan ayat ini. Kalau kita ini mempelajari firman, menghafalkan firman, menerapkannya, apa saja yang kita lakukan berhasil. Itu adalah janji Allah yang berlaku bagi hidup kita. Kalau Anda ragu-ragu, lebih baik Anda gunting, dirobek aja sekalian ayat ini. Ini ayat berlaku bagi kita. Apa saja. Apa saja means apa saja. Dibuatnya berhasil. Ada amin? So hari ini, saudara, jangan lupakan janji Allah ketika Anda berada dalam ruang tunggu. Yang terakhir, yang keempat, apa yang Anda lakukan ketika Anda berada dalam ruang tunggu? Yang pertama, jangan takut, tetaplah percaya Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir, jangan panik, tapi jadilah tenang dan bersabar nantikan waktu Tuhan. Yang ketiga, jangan lupakan janji-janji Allah. Yang terakhir, saudara, jangan menjadi lemah dan menyerah. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata kita tidak menjadi lemah itu dalam terjemahan NLT dikatakan, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Jangan menjadi lemah itu artinya don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah terhadap mimpi dan visi Anda. Jangan menyerah terhadap pergumulan doa Anda. Jangan menyerah terhadap suami Anda. Jangan menyerah terhadap pasangan Anda, terhadap anak Anda. Mungkin beberapa di antara Anda berdoa untuk pertobatan anak saudara. Berdoa untuk pertobatan suami. Berdoa untuk pemulihan rumah tangga. Anda doakan sudah sekian lama tapi itu gak kunjung menjadi tiba. Saudara, gak kunjung menjadi kenyataan, yang ada makin menjadi-jadi. Yang ada rumah tangga kok makin kacau sepertinya. Jangan menyerah, tetaplah menabur, tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa. Mungkin ada beberapa di antara Anda sudah berjuang untuk bisnis Anda, berjuang untuk pelayanan Anda sudah lakukan banyak hal, tapi Anda merasa kok sepertinya tidak ada hasilnya, sepertinya kok nggak dibawa kemana-mana. Jangan menyerah, jangan berhenti berbuat sesuatu, tetap setia, tetaplah rajin, tetap lakukan sesuatu yang Anda anggap itu benar. Saudara, karena pada waktunya Anda akan menuai, asal Anda tidak menyerah. Beberapa di antara Anda menyerah terlalu cepat terhadap mimpi dan visi Anda. Hari ini Anda sudah kuburkan mimpi Anda. Saudara, jangan menyerah. Saudara, karena waktunya akan tiba, Anda akan menuai. Ada amin, saudara? Jadi ada 4 hal ini. Ketika Anda berada dalam ruang tunggu, pastikan Anda jangan takut. Tetaplah mempercayai Tuhan. Jangan khawatir dan panik. Jadilah tenang dan sabar nantikan Tuhan. Janganlah lupakan janji-janji Allah. Dan yang terakhir, janganlah menyerah. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.